Buat caranya, kalian harus punya orang dalam. Halo Sobat Agribisnis, kita lagi berada di Kebun Sayur Surabaya, Jalan Gayung Kebun Sari 11015 di Joko, Surabaya. Nah, mau tahu gimana keseruannya? Yuk lanjut ke sesi berikutnya. Halo Kak. Halo Mas ya. Selamat siang. Mungkin sebelumnya itu bisa perkenalkan dulu mungkin dari nama, asal kampusnya dan di mana tempat kita berada di sini Kak. Halo, perkenalkan nama saya Briski Pratama. Saya berasal dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Agribisnis angkatan 2022. Dan di sini kita lagi di Kebun Sayur Surabaya. Wah. Baik. Nah, sebelumnya itu Kakak di sini tuh kegiatannya apa aja dan mungkin itu bisa diceritakan kepada teman-teman begitu Kak. Ya, jadi di sini kebetulan saya lagi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program dari Kemendikbudristek, di mana kita sebagai mahasiswa diberi wadah untuk gimana sih cara kita memulai di dunia kerja itu seperti apa. Jadi kita dikasih pembelajaran magang di suatu perusahaan gitu. Jadi programnya seperti kita melakukan ibaratnya mencoba bekerja di dunia pekerjaan itu seperti apa sih. Nah, di Kebun Sayur Surabaya sendiri, di sini saya magang di divisi admin dan juga saya bertugas sebagai CS dan juga bergabung di divisi digital marketing. Jadi di situ saya yang pertama menginput orderan yang masuk yang ada di Kebun Sayur Surabaya. Setelah itu di customer service sendiri saya bertugas untuk berkomunikasi atau menjalin komunikasi yang baik dengan customer, baik itu membalas atau menjawab pertanyaan dari orderan dari customer dan juga memberikan informasi terkait Kebun Sayur Surabaya. Dan untuk digital marketing sendiri, ini tugas saya yaitu bisa membuat konten atau juga membuat relasi dengan berbagai instansi dan juga waktu itu sempat berkolaborasi dengan konten kreator yang ada di Surabaya. Jadi itu sebagai media promosi Kebun Sayur Surabaya ke masyarakat umum agar masyarakat umum lebih mengenal atau lebih tahu terkait Kebun Sayur Surabaya tersebut. Wah, nah sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, Kak, selanjutnya itu mungkin bisa diceritakan Kak tentang tantangan maupun kesulitan selama magang di sini Kak. Oh ya, buat kesulitannya yang pertama emang untuk awal-awal khususnya ya, itu adaptasi. Gimana kan kalau kita kuliah biasanya kita hanya materi-materi terus tugas. Nah, sedangkan kalau di sini kan implementasinya. Nah, untuk pertama yang susahnya itu adaptasi sih. Apalagi kita menyesuaikan dengan kondisi dimana kita bekerja dengan mungkin bekerja sama dengan pribadi yang umurnya di atas lebih kita. Jadi kita gimana juga menyesuaikan dengan rekan kerjanya itu. Terus yang kedua tentang disiplin waktu. Gimana kalau kerja kan harus tepat waktu ya. Jika dimulainya jam 7 kita berarti harus datang jam 7 bahkan sebelum jam 7. Nah, untuk yang tantangan selanjutnya yaitu pengalaman pribadi mungkin. Karena saya sebagai customer service di mana kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita di pekerjaan tersebut. Nah, untuk susahnya sendiri di customer service kan berhubungan dengan customer, di mana untuk customer ini juga memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita harus mampu menyesuaikan terkait lawan bicara kita dan juga mampu mengenali terkait apa sih dan siapa sih target dari lawan kita seperti itu. Jadi untuk tantangannya itu yang pertama adaptasi, yang kedua manajemen waktu, yang ketiga kepekaan atau paham terkait pekerjaan kita itu. Berarti kita harus perlu adaptasinya itu ya Kak. Betul sih, kalau adaptasi itu yang paling penting sih. Oh ya, biar lebih enak gimana kalau kita pindah tempat duduk aja. Oh ya Kak, mari. Yes. Oh ya, kalau di Kebun Sayur Surabaya ini kan memang untuk spesialisnya ini hidroponik, di mana untuk kita ini menanam selada, biasanya selada, sawi. Nah, untuk jenisnya ini kebetulan ada red oak,
ada Pak Choi, ada Chaisim, terus ada Pagoda juga, ada Basil Min gitu. Jadi memang spesialisnya kita ini di hidroponik. Karena untuk kebun sayur Surabaya sendiri ini pelopor hidroponik urban farming di perkotaan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kan di sini sudah banyak ya Kak tentang pengalaman di NBKM ini. Mungkin ilmu dan pengalaman penting yang Kakak didapat selama NBKM itu apa aja dan bagaimana itu bisa diceritakan kepada teman-teman Kak? Ya, kalau ilmu sebenarnya banyak ya. Ilmu padi mungkin. Ya. Nah, kalau ilmu mungkin itu terkait gimana sih? Mungkin kalau membahas terkait ilmu, tentunya ilmu dari dunia perkuliahan, baik itu manajemen produksi, manajemen keuangan, dan hal lainnya itu sangat bisa kita lakukan di sini gitu. Jadi untuk ilmunya itu sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita atau memberikan gambaran lah di dunia kerja itu seperti apa. Nah, untuk terkait pengalaman sendiri itu banyak sih pengalaman berharganya. Baik itu gimana cara kita buat dunia kerja itu seperti apa, lalu kepekaan kita saat nanti dalam situasi mendesak untuk nanti dihadapkan dengan kebutuhan omset perusahaan kah, entah itu kebutuhan dari customer sendiri. Jadi gimana cara kita itu peka dan tanggap terkait kondisi yang ada, seperti itu sih. Mungkin bisa dijelasin ini Kak produknya apa itu. Oh ya, jadi buat di Kebun Sayur Surabaya ini kan emang awalnya untuk target pasarnya itu bisnis to bisnis, jadi ke perusahaan, ke restoran gitu ya. Nah, tapi dengan bertambahnya zaman, bergulirnya zaman, itu di Kebun Sayur Surabaya target pasarnya ke customer juga, jadi ke end user gitu. Nah, untuk produk olahannya kita juga memanfaatkan produk pertanian, kita memanfaatkan seperti ini, jus kale. Jadi jus kale ini nggak hanya dari kali sih, dari berbagai olahan juga. Jadi untuk produk olahan kita itu macam-macam salad. Nah, salad itu salad sehat gitu. Nah, salad ada ayam grill, ada salad chicken, ada salad tortilla. Nah, juga kita menjual berbagai aneka jus sayuran gitu. Nah, untuk ini yaitu sayuran. Nah, sayurannya sendiri itu kita biasanya kalau memang di Palang itu kita kan menggunakan hidroponik, jadi kita memanfaatkan atau mengandalkan dari air sendiri. Nah, untuk terkait sayuran ini kita menanam sendiri dan juga kita bermitra dengan pihak luar. Nah, ini juga mungkin ilmu untuk kita mahasiswa agribisnisnya. Kan kalau di agribisnis kita bisa dibilang lebih banyak materi keuangan dan juga ke bisnisan kayak manajemen dan juga akuntansi. Nah, di Kebun Sayur Surabaya sendiri ini kita juga belajar ilmu terkait budidaya. Jadi gimana sih kita tahu terkait kapan panennya, terus jenis-jenis tanamannya seperti apa, itu mungkin ilmu dan pengalaman yang mungkin belum didapat di perkuliahan seperti itu. Wah, ternyata seru juga ya teman-teman. Sebelum kita tutup, mungkin dari Kak Abi sendiri itu ada saran lah untuk mahasiswa agribisnis yang ingin magang gitu. Buat caranya kalian harus punya orang dalam. Untuk sarannya itu kalian harus deket sih dan sering-sering tanya terkait MBKM ini ke Kaprodi khususnya, dan juga dosen wali kalian ataupun dosen yang mungkin kalian anggap dekat, itu gak apa-apa untuk sharing. Nah, terus sembari mendapat informasi dari Kaprodi, kalian juga harus cari informasi terkait peluang atau perusahaan-perusahaan yang menerima magang. Nah, itu biar kalian juga dapat perusahaan yang oke, terus yang sesuai dengan minat kalian. Nah, terus untuk saran lainnya, cari perusahaan atau tempat magang yang memang sesuai dengan apa yang nantinya kalian ingin tuju di pekerjaan gitu. Jadi saat nanti di dunia pekerjaan aslinya, kalian tidak terlalu susah untuk beradaptasi lah dengan
pekerjaan yang kalian alami. Oh, jadi begitu ya kan. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Tapi atas waktunya dan juga ilmu serta pengalaman yang sudah disampaikan kepada teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.